Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Bayan dengan NIM 12211205, kelas 12 3A09. Hadirnya saya di sini ingin mempresentasikan upaya pemerintah mengentas kemiskinan di pelosok desa. Latar belakangnya yaitu kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang, apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan di Indonesia meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Yang sering nampak ialah kemiskinan yang terjadi di pelosok desa di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah di Indonesia terus melakukan upaya-upaya dalam memberantas kemiskinan. Salah satunya yaitu mengadakan bantuan langsung tunai yang disingkat dengan BLT. Maka kemiskinan yang terjadi di Indonesia juga bisa turun naik sesuai dengan perubahan siklus pemerintahan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, definisi dari kemiskinan. Kedua, jumlah presentasi kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di pelosok desa. 4. Peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Yang kelima, pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Adapun tujuan yaitu yang pertama, untuk mendefinisi arti kemiskinan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah presentasi kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di pelosok desa. Yang keempat, untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Yang kelima, untuk mengetahui pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pembahasan yang kedua yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan, terbilang turun. Namun kemiskinan yang ada di pelosok desa masih lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Secara total, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,5 juta orang per September 2021, turun menjadi 1,05 juta orang dibandingkan dengan posisi Maret 2021 dan turun menjadi 1,05 juta orang terhadap September 2020. Bisa kita lihat di sini bahwa presentasi penduduk miskin terbagi menjadi dua, yaitu presentasi penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan. Presentasi penduduk miskin di perkotaan tercatat mencapai 7,6% atau turun sekitar 0,29% poin dari Maret 2021. Sedangkan presentasi penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,53% atau turun sekitar 0,57% poin dari Maret 2021. Meski angka kemiskinan di desa sudah menurun, namun BPJS mencatat indeks keparaan kemiskinan di perdesaan justru meningkat dari 0,57 pada Maret 2021 menjadi 0,59 pada September 2021. Data tersebut menunjukkan kesenjangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin melebar dan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini menunjukkan ada segmen masyarakat desa yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Seperti contohnya bantuan langsung tunai, yaitu disingkat dengan BLT. Pembahasan yang ketiga yaitu upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Desa untuk mengentas kemiskinan di pelosok desa. Dalam hal pengentasan kemiskinan di pelosok desa, peran pemerintah khususnya Kementerian Desa atau disingkat dengan Kemendes sangatlah penting untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu upaya yang pertama,
pengurangan pengeluaran dalam bentuk gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh posyandu, BPJS Kesehatan, dan beasiswa. Upaya yang kedua yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan pendapatan pada level desa mengandalkan padat karya tunai desa, PKTD, yang menjadi fokus utama dalam penanganan keluarga miskin ekstrim, kemudian bantuan langsung tunai, BLT dana desa, penguatan BUMDes, dan program pemberdayaan. Yang ketiga, yaitu pembangunan kewilayahan yang terjadi dari sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim, serta sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim. Yang keempat, yaitu pendampingan desa dengan fokus rencana kerja pemerintah desa RKPDes dan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Berikut dengan pendampingan kepada keluarga miskin dan keluarga ekstrim. Upaya yang kelima yaitu kelembagaan berupa penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi posyandu sudah melebar. Pembahasan yang keempat yaitu peran masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat dari semua golongan harus bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan berimbang agar semua orang dapat terpenuhi haknya dan hidupnya secara bermartabat. Pembahasan yang terakhir, yaitu yang kelima, ialah pelaksanaan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di pelosok desa. Upaya pengentasan kemiskinan oleh Kementerian Desa harus dilakukan secara konsisten dan terarah agar bantuan yang diberikan tepat sesuai sasaran dan hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selain itu, semua elemen masyarakat harus andil dalam pengentasan kemiskinan, baik dengan cara sosial maupun ekonomi seperti yang tadi dijelaskan untuk peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ini. Lalu, melalui upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Desa, diharapkan dapat kembali menggerakkan perekonomian rakyat desa, sehingga segala bentuk kemiskinan dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu, kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup. Oleh karena itu, kemiskinan yang terjadi di perkotaan dan perdesaan patut menjadi beban yang harus disiasati pemerintah, terutama di pelosok perdesaan, karena tingkat kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengelola potensi yang dimiliki. Dengan adanya upaya dalam pengentasan kemiskinan di pelosok desa, diharapkan dapat membantu meminimalisir kemiskinan yang ada di perdesaan, serta benar-benar terlaksana secara baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, tema yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat dan remaja. Latar belakang dalam tema yang saya akan bahas yaitu narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia. Karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya, maka akan berakibat fatal. Bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Bahkan di kalangan remaja, tidak sedikit banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan belaka atau kesenangan batin. Namun sangat disayangkan, tidak banyak dari mereka mengetahui bahaya dari narkoba. Rumusan masalah yang saya akan bahas dalam presentasi, pengertian dari narkoba dan psikotropika, apa saja jenis dari narkoba yang sering beredar di kalangan masyarakat, dampak yang disebabkan dari penggunaan narkoba secara ilegal, bagaimana cara pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan narkoba, bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat. Pembahasan.
Pengertian dari narkotika atau narkoba, obat sintetik dan semisintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana tertuang dalam lampiran atau ayat dalam undang-undang tersebut. Pengertian psikotropika, obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilustrasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik. Hanya saja penggunanya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memberikan kadar yang berbeda-beda, melalui dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Yaitu beralih ke jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada kokain atau cola, obat yang sangat adiktif yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. Terbuat dari ekstrak daun tanaman koka, obat ini berbentuk bubuk putih halus atau kristal dan dapat digunakan melalui suntikan, inhalasi hidung, dan inhalasia. Dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi obat ini yaitu berupa kecemasan atau depresi, aritmia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh, nyeri perut, mual, hingga nafsu makan, dan kekurangan gizi. Kehilangan penciuman atau anosmia, terutama bila menggunakan kokain melalui hidung. Dan penggunanya dapat juga rentan terhadap HIV dan hepatitis C. Selanjutnya ada ganja. Mengacu pada daun kering, bunga batang, dan batang tanaman stevia ganja. Dikenal sebagai cimeng, obat ini biasanya dihisap seperti rokok. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak, menyebabkan perubahan sensasi tubuh, emosi, gerakan, pikiran, dan ingatan. Dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi obat ini yaitu berupa gangguan kognitif atau daya berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, peningkatan resiko serangan jantung, dan depresi atau paranoid. Selanjutnya ada ekstasi, obat turunan amfetamin sintetis yang dikenal karena efek halusinogen dan stimulannya. Narkoba jenis ini memiliki resiko penyalahgunaan yang tinggi dan dapat menyebabkan kecanduan. Efek atau dampak yang ditimbulkan yang mengonsumsi obat ini, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot tegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat atau kedinginan. Selanjutnya ada heroin atau putau. Adalah jenis obat adiktif yang terbuat dari opium poppy yang tumbuh di Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Namun faktanya, sifat analgesik heroin sekitar 2 hingga 3 kali lebih kuat daripada morfin. Ketika disalahgunakan, heroin bisa sangat membuat ketagihan, sulit untuk dihentikan, dan dapat memiliki efek samping yang berbahaya. Dampak dalam penggunaan obat ini yaitu kesulitan bernapas, flusing atau kulit memerah disertai dengan sensasi hangat, mulut kering, mual, dan pupil menyempit. Selanjutnya ada metamfetamin atau sabu-sabu. Adalah jenis stimulan yang bekerja pada sistem syaraf pusat dan sangat adiktif. Metamfetamin hadir dalam bentuk bubuk kristal putih yang tidak berbau dan memiliki rasa pahit. Dampak atau risiko yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi obat ini yaitu
nafsu makan turun, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah atau suhu tubuh, kulit gatal dan luka, mulut kering, gigi patah atau bernoda seperti pengonsumsi rokok atau perokok aktif. Selanjutnya ada penanganan atau pencegahan dalam pemberantasan narkoba. Yang pertama ada pencegahan secara primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan bagi masyarakat yang belum mengenal narkoba dan komponen masyarakat yang dapat mencegah penyalahgunaan zat ini. Salah satunya dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, informasi dari berbagai media tentang bahaya narkoba, pendidikan sejak dini tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Seperti dalam gambar berikut. Selanjutnya, pencegahan secara sekunder atau secondary prevention. Pencegahan ini ditujukan untuk orang yang mencoba menyalahgunakan narkoba dan untuk masyarakat yang memungkinkan akan berhenti menggunakan narkoba. Deteksi dini pelaku kekerasan terhadap anak. Penyuluhan sosial melalui kunjungan rumah ke rumah, penerangan atau pendidikan untuk mengembangkan diri atau memotivasi diri, keterampilan komunikasi atau life skill dari pihak lain termasuk kemampuan untuk menahan tekanan dan kemampuan lainnya. Selanjutnya ada pencegahan secara tersier atau tertiary prevention. Pencegahan ini meliputi orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan menggunakan narkoba, serta yang dapat membantu menghentikan dan menghindari penyalahgunaan dari narkoba. Seperti yang tertera dalam gambar, dilakukan konseling secara face-to-face atau secara empat mata dengan psikolog atau dengan pengguna narkoba itu sendiri. Sedikit pantun dari saya mengenai narkoba. Di Telaga Sarangan banyak sate kelinci. Makanlah sambil bersila. Sayangi dan cintai putra-putri agar tidak terkena pengaruh narkoba. Sekian dari presentasi saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.